وصل الإمام عبد الله بن علي الحداد والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب بكر محمد السكار وعلى مسجد عمر بن حسن وزين الجاب زيد بن علي وزين الوالد عبد الرحمن بن ناصر الحسن وقطب الزمان من شيخنا أربعنا رجال من شيوخنا خصوصا من سيدنا الحبيب عمر محمد بن سالم الحفيد بن شهاب بن سالم. أسأل الله يغفر لنا الذنوب ويسر لنا العيوب ويشفي لنا الجروح ويدفع البلاء والوباء ويرفع البلاء والوباء ويحفظنا ويسلمنا من البلاء والوباء ويتقبل جميع الدعوات والإجابة بجاه سيدي السادات محمد صلى الله عليه وسلم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sayyidina Imam al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Maidah at-Tasi'ah al-Lailatul 'Ashr min syahr Ramadan. Qala radhiyallahu anhu Lailatul 'Ashr Ramadan. Al-Lailatul 'Ashr min Ramadan madat 'alaikum. Had minkum hadatha lahu ar-ruju' ila Allah. Had minkum hasad lahu tawbah sadiqah. Had minkum hadatha lahu wara'. Had minkum hadatha lahu zuhd fi dunya. Had minkum hadatha lahu khushu'. Had minkum ihtala bi nafsihi wa jalasa yabki li rabbi ala ma fat min umrih fi mukhalafati وذكر عظيم ذنوب ذكر عظيم ذنوب واستغفر منها والله يقول في وصف الصالحين ويحرون للأطقان يبكون ويزيدوهم خشوعا. مرت عليكم العاشر الليلة مرت عليكم العشر ليالي كما التي قبلها ويزد القساوة التي غلبت على القلوب. الله يزيل هذه القساوة من قلوبنا. الله ينظر إلينا بعين رحمته. وقال رضي الله عنه لقد أسمع النداء لولا عن في الأذان صمما وأنجع الدواء لو صدق من القلوب همما. تكرر بالمواعظ والمباكرات لكن القلوب ما وعت والعادة ما سمعت. نسمع الآيات القرآنية وزواجرها ونواهيها وكأننا لا نسمع ولا اعتمرنا بالأوامر ولا انتهينا عن الناهي. القلوب قاسية ما أثر فيها لا تذكرات ولا تنبيهات. الغفلة شملت القلوب من يوم يصبح الإنسان ويفتح عيناه وقلبه وقالبه مع الدنيا والهمة والفكرة فيها وفي جمعها وفي تحسينها. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح وهمه الدنيا شتت الله شمله وفرق جمعه وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. Hadirin ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diizinkan kita berkumpul bersama-sama mencari ilmu, bersama-sama mendengarkan dan melihat dari streaming yang ada atau shootingan yang ada dengan harapan kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua amal baik yang kita lakukan tercatat dan tersimpan di catatan Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkannya nanti di yaumul qiyamah khususnya dengan tangan kita atau dari depan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang itu menunjukkan bahwa itu orang-orang yang diridhai oleh Allah. Sedangkan yang nanti menerima catatannya dari kiri atau bagian belakang sudah merupakan tanda orang-orang yang bakal celaka di yaumul qiyamah.
sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini malam penutupan daripada rahmat-rahmat yang besar dan agung di bulan Ramadan. Awalul rahmah, 10 awal Ramadan merupakan rahmat Allah, dan ini malam terakhir, malam ke-10. Malam yang seandainya kalau kita nggak dapat maka terlewatkan satu kemuliaan daripada bagian episode awal bulan Ramadan. Dan semoga kita terselamatkan dari apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Berapa banyak dari umatnya yang mereka puasa nggak dapat makna puasa, nggak dapat rahasia puasa, nggak dapat keuntungan puasa, hanya perasaan lapar dan haus. Itu pun tidak menyentuh sisi sosialnya sebagai orang yang diberi nikmat oleh Allah. Hanya merasa lapar dan haus, kalau sudah makan cuma dapat kenyang, maka tak ada ubahnya dia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kalau kembali kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam salah satu ucapannya, maka yang dimakan apa ya keluarnya sama juga seperti itu. Makanan enak, makanan mahal, makanan istimewa, hasilnya juga seperti itu. Beda dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya menambah keimanannya kepada Allah, menambah ketaatannya kepada Allah, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan berapa banyak dari makhluk Allah yang istimewa, mereka apalagi yang mereka terpilih, sampai ada yang bagian akhir hayat mereka nggak ada satupun makanan yang masuk ke dalam tubuhnya sampai meninggal. Kok bisa mereka hidup? Kok bisa mereka masih melakukan aktivitas? Kok bisa mereka? Kenapa? Ruhnya hidup sehingga jasadnya pun terbawa dengan ruh. Kalau kita kebalik, ruh kita terikat dengan jasad. Padahal kemuliaan seorang hamba itu di ruhnya, bukan jasad. Jasad ini hanya sekadar untuk zahir kehidupan dunia. Ruhnya yang nanti akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Al-Habib Ali beliau mengatakan telah lewat 10 malam Ramadan. Beliau bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan dalam hatinya lalu timbul ingin kembali kepada Allah, kembali sebagai seorang hamba yang ada keinginan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan hanya ingin kembali kepada Allah, artinya kembali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu kitab diterangkan bagaimana Allah ini memberikan cinta yang besar kepada hamba, apalagi hamba yang sudah masuk kategori dicintai sama Allah, walaupun terkadang ada hamba yang belum sadar. Mereka masih dengan keadaannya, tapi Allah tunggu. Sehingga dalam riwayat ada yang menceritakan bagaimana malaikat ini istilahnya rototis pegel lihat hamba yang sudah rusak, hancur, tapi kok tidak diadab sama Allah, tidak dimurka sama Allah. Nah, Allah di dalam firman-Nya, lihat malaikat, karena aku yang menciptakan, aku yang lebih tahu. Saat Allah sentuh hati hamba itu, maka keluar dari lisan hamba itu, ya Allah, manggil Allah dengan keadaan panggilan yang penuh harap, panggilan seorang yang kembali kepada Allah. Allah pun menyambut labbaik ya abdi. Kalau sudah Allah menyambut labbaik ya abdi, jawaban dari seorang dari zat yang maha menyambut hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terutama di bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain majelis-majelis ini salah satu fungsinya adalah mengembalikan kita kepada Allah. Bulan Ramadan itu 1 bulan penuh diminta kita kembali kepada Allah. Baik di rumah kita, dimanapun kita berada ini, kita diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada yang di antara kalian mendapatkan yang namanya taubat yang benar-benar, taubat yang benar-benar ingin kembali kepada Allah.
atau timbul di dalam dirinya perasaan wara', berhati-hati, atau zuhud di dalam kehidupannya, seperti yang kita tahu, atau di dalamnya timbul rasa ingin khusyuk, kembali kepada apa yang dia jalani, sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk. Artinya apa? Tahu dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu di dalam medsos, bagaimana salah satu ulama guru kita menyampaikan, namanya sholat itu mau sholat sunnah, mau sholat wajib, kalau sudah takbir itu sama. Yang mau sholat itu ibadah yang dihadapi itu menghadap kepada Allah. Gak ada sholat untuk main-main, gak ada sholat untuk buru-buru cepet-cepetan, gak ada sholat untuk sekedar begitu kita baca Al-Quran, begitu pula zikir. Semuanya itu adalah untuk menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan main-main. Kalau sudah masuk ke dalam lingkungan yang berhubungan dengan Allah, nggak bisa kita main-main. Harus lain kalau sudah orang nanti perasaan nikmat. Maka kalau kita dengar ada seorang ulama sampai dijuluki syakran. Syakran ini bahasanya gila. Syakran itu gila. Nah, ini ada ulama sampai mendapatkan julukan as-sakran, yang gila. Gila di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila dalam mendekat. Artinya sudah, kalau sudah berhubungan dengan Allah, mesti gak sadar, gak ada dia, gak ada dirinya, yang ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang kita pernah sampaikan, seorang ulama Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, yang dalam kehidupannya, baik itu di majelis, baik itu beliau ngajar, beliau itu sedang santai, beliau dengan keluarganya duduknya selalu dengan posisi tahiyat akhir. Maka murid-muridnya yang saat beliau ngajar tanya, wahai Syekh, kenapa anda panjenengan ini tidak duduk yang enak saja, duduk yang beliau jenengan bisa enak itu, nggak kelihatan kayak orang yang gimana kalau duduk tahiyat akhir. Kita kalau yang kita muda ini duduk tahiyat akhir 5 menit kuat, 10 menit kali. Ini seterusnya gitu terus. Saat ditanya, iya, saya malu, saya takut, karena saya cuma melihatnya sang pencipta. Saya nggak lihat yang diciptain, tapi saya melihatnya pencipta. Saya melihat bunga, yang saya lihat sang pencipta bunga. Saya melihat hewan, yang saya lihat sang pencipta hewan. Sehingga sudah di dalam dirinya ini menyatu dengan makna yang namanya zikrullah. Sehingga kita pernah tahu Sayyidina Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau mengatakan saat dalam keadaan sakaratul maut, darahku, dagingku, bahkan pakaianku semuanya zikrullah, tidak terlepas. Nah, awalnya dulu zikrullah kan, ya termasuk istilahnya kelompok kumat. Lepas kumat ya kumat pikir, nyarah kumat, nyarah kumat pikir, kadang pikiran, nyarah ilingan masih di pikiran. Kadang ada seperti itu. Nah, makanya seperti itu. Diharapkan ada perasaan khusyuk, ada penambahan. Kenapa? Di dalam makna puasa yang diminta sama Allah, la'allakum tattaqun. Bukalah saya pilih Rabbi ala ma fa'akum. Yang duduk memikirkan keadaannya, hubungannya dengan Allah, dia nangis. Maka kita lihat kayak para sahabat, bagaimana perasaan beliau, para sahabat saat sudah ditinggal oleh baginda Rasul, timbul kerinduan dengan Rasulullah SAW. Dan mereka menyaksikan insaniyahnya Rasulullah, menyaksikan wajah yang agung dari Rasulullah, dan mereka dalam keadaan cinta sama Nabi. Mereka mendengarkan suara Nabi, bacaan Nabi, doanya Nabi, dan mereka cinta kepada Nabi. Mereka menyaksikan bagaimana sikap perilakunya Rasulullah, dan mereka cinta kepada Rasulullah. Maka saat timbul kangen, ya tidak terbayang mereka. Sang betul tujuannya semua adalah kembali kepada sang pencipta semuanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Kita dengarkan nasihat, kita dengarkan petuah, kita dengarkan apa yang disampaikan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita dengarkan Al-Quran Karim. Kalau sudah dikatakan, terus nasihat ulama agak mempan,
hadis Kanjeng Nabi gak mempan, Al-Quran gak mempan. Entahnya apa? Ya paling terakhir al-maut. Al-maut, kematian. Kalau kematian masih dalam keadaan yang diberikan kesempatan husnul khotimah, nikmat. Tapi kalau ditutupnya su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Nah biasanya hal ini mencegah semuanya, mencegah kembali kepada Allah, mencegah khusyuk, mencegah nikmatnya ibadah, mencegah kita mendengarkan nasihat tapi kok dikebal kayak ini. Biasanya kembalinya kepada ra'su kullu khati'ah, sing dadi sumber segala penyakit apa? Hubbud dunia. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan nanti umatku ketimpa dua penyakit. Ketimpa penyakit ini juga umatku itu ya kayak buih di lautan. Artinya mbak bawa ke sana, ngikut ke sana, mbak ke sana, ngikut apa? Cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, orang gelem mati, mati. Ini corona bingungin apa? Mati. Kalau ya nggak paham kan? Seperti ini. Ini dua penyakit puncaknya. Yang pertama adalah cinta dunia. Yang mana di dalam kehidupan sebenarnya Rasulullah SAW punya metode yang sederhana, sehingga di sini disampaikan man asbaha wa hammuhu dunya, barang siapa yang pagi hari artinya buka mata bangun tidur pikiran yang dunia, Allah jadikan hatinya itu sumpah bercabang. Itu sudah enak, bangun tidurnya enak. Apalagi sudah pikiran dunia, setelah subuhan kan? Nah, subuhannya gabung kali itu duha. Tidak ada kenikmatannya. Artinya tidak tahu dia namanya nikmat mana tidak tahu. Kadang tidak paham namanya nikmat. Kalau nikmat ukurannya makanan, nikmat itu ukurannya minuman, maka kita tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain. Kita ini dimuliakan sama Allah, apalagi dengan kenikmatan iman dan Islam ini. Kenikmatan itu adalah benar-benar kenikmatan yang nanti bukan sementara, tapi kenikmatan yang akhirnya abadi sampai di dalam surga Allah. Itu nikmat itu bertambah lagi. Kalau enggak, ya sangat dunia ini kan dikatakan sudah pikiran dunia, orang apa tidak menjalankan kewajiban, maka satu sudah dijadikan hatinya sumpah, bercabang pikirannya, orang bakal mengumpulkan dunia, malah tertulis di jidatnya ini calon wong kere, artinya bukan orang itu miskin, hatinya sangat miskin. Dia punya apa-apa nggak bisa nikmati. Dia punya apa-apa merasa nggak punya apa-apa. Dia bisa tapi merasa nggak bisa. Terus dia tidak mendapatkan dunia yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang bangun tidur buka mata pagi harinya ini ingatnya akhirat, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyebut langsung ucapan doa setelah bangun tidur. Kita langsung satu, setan lari, iblis lari, satu ikatan terbuka. Dia sampai ke kamar mandi ngambil air wudhu, langsung ikatan kedua terbuka. Kalau sampai dia angkat tangan takbir Allahu Akbar, 3 ikatan terbuka. Bangunnya pasti enak. Segernya itu bukan seger wong sing awake berkaya olahraga, itu memang rohnya seger. Rohnya itu yang seger. Kalau roh seger tidak bisa diukur dengan. Terus ditambahkan apa? Dunia akan datang kepadanya dan dia hatinya dikayakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya? Dunia akan datang kepadanya dengan terbuka.
وقال الإمام الحبيب علي بن محمد الحنفي يقضي الذي كتاب الله موعظة كما أتى في حديث سيد الحسن ولكن الله ينظر إلينا ويردنا إليه مردا جميلا maka bagaimana nasib sahabat Zain sahabat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala bagaimana natakhallam anhu la fi qawl wala fi amal wala fi fi'l wala fi niyyah lakin Allah yaqina sirr al-qawabi الذي قطع بنا عن اللحوق بهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم واقتفى آثاره وسلوك سبيله وسوء بقي متمادي في المعاصي والمخالفات ويصيب جيش محمد جيش محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيب جيش محمد صلى الله عليه وسلم بل يسيب جيش محمد صلى الله عليه وسلم ومن سيب جيش محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل مع الجيش العيد جيش الشيطان. Di sini dilanjutkan oleh beliau Habib Ali, cukuplah peringatan itu kitabullah Al-Qur'anul Karim. Seperti yang disampaikan di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita kepada keadaan yang baik, keadaan yang indah, keadaan dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak memisahkan kita dan hubungan kita diperkuat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam ucapan, di dalam tingkah laku, di dalam perbuatan, juga di dalam niat. Semoga orang yang punya keinginan seperti ini pasti nanti akan bertemu dan dimuliakan untuk bisa mengikuti Nabi dan akan bertemu dengan rombongannya Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ketemu rombongannya Nabi, katanya di dalam Al-Wali mengatakan maka pasti ketemunya rombongan musuhnya Nabi. Ini yang dipimpin oleh iblis, syaitan, laknatullah. Sedangkan rombongannya Nabi itu semua Nabi dan Rasul di dalam itu. Kalau kita ngomong enggak, saya mau ke rombongannya ulama, enggak. Rombongannya ulama semuanya di rombongannya Nabi. Rombongannya Nabi itu rombongan cuma satu, rombongannya Nabi Muhammad SAW. Nanti di dalamnya ada rombongannya para Nabi dan Rasul, ada rombongannya para aulia, rombongannya para ulama, rombongannya para sulha, rombongannya orang-orang saleh. Jadi mereka punya rombongan. Pimpinan utamanya pokoknya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak ikut ini, berarti rombongan kedua. Fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir. Kelompok satu masuk ke dalam surga, kelompok yang berikutnya masuk ke dalam neraka. Kalau yang kelompok masuk surga pimpinannya Nabi Muhammad. Kelompok yang masuk neraka pimpinannya iblis, laknatullah alaih. Maka dikatakan semoga kita yang termasuk bertemu dengan rombongannya Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah mempertemukan kita selalu dengan orang-orang yang akan menjadikan kita makin dekat dengan Nabi Muhammad. Mempertemukan kita dengan orang-orang yang soleh, makin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad. Mempertemukan kita dengan ulama-ulama yang makin mengajarkan kita kepada ajaran Nabi Muhammad. Mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, orang-orang baik yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mempertemukan kita dengan tingkah laku ucapan yang menunjukkan bagaimana gambaran tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yanzur ilayya wa ilaykum binadran khas min indih. Allah yanzur ila asina yatubu alaih wa ila mu'minina yaghfir lah wa ila ba'idina yuqarribuh wa ila maqtu'ana yuwasiluh wa ila a'yunina yudilluh wa ila jahilina yu'allimuh. Allah yansur nurul ilm fi baladina wa fi qudrina wa fi asrina. Allah yuhina fi waqtina wa fi ahli waqtina ما تقر به عينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأسأل الله ببركة شهر رمضان وفي شهر القرآن وفي بركة مجلس الخير وفي سر العظيم أسأل الله يدفع ويرفع البلاء والوباء ويحفظنا ويسلمنا وإياكم من البلاء والوباء وكذلك أهلينا وأحبابنا وجميع المسلمين وجميع أمة وأن لا إله إلا الله أهل ملة وجميع حياة الناس أجمعين آمين يا رب العالمين. على ما دعا وعلى ما نواحي بن علي بن محمد الحفصي بسر الفاتحة.